Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul kembali bertatap muka walaupun via media dalam keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu kita harap syafaatnya dan Nabi yang selalu kita harap dapat berjumpa walaupun hanya lewat mimpi. Bapak Ibu pemirsa Sanupa Channel yang berbahagia dimanapun berada, mari kita syukuri bahwa pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan oleh Ramadan yang insya Allah penuh berkah ini. Dan mari kita berdoa supaya nanti kita akan ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu pemirsa channel Sanupa yang berbahagia, tentunya di sini saya akan sedikit membahas mengenai keutamaan bersolawat. Yang mana solawat ini sangat dahsyat manfaatnya buat kehidupan kita. Baik kehidupan sehari-hari maupun kehidupan spiritual kita. Saking dahsyatnya solawat, saking istimewanya solawat, para malaikat pun juga ikut berselawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Sampai-sampai Allah pun juga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata-kata demikian kemudian diagungkan atau diabadikan di dalam sebuah ayat Al-Quran, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sampai malaikat pun di suatu riwayat, sebuah riwayat itu juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam suatu riwayat ada 4 malaikat yang bersolawat dan mempunyai janji kepada orang yang rajin membaca solawat kepada Nabi Muhammad. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berjanji kepada orang yang rajin membaca solawat kepada Nabi Muhammad. Di dalam sebuah riwayat dikatakan minimal 10 kali, ada juga riwayat mengatakan minimal 100 kali. Yakni janji malaikat Jibril, barang siapa orang yang rajin membaca solawat, nanti ketika menyeberangi Syiratal Mustaqim akan kubantu. Kalau bahasa guru saya itu, kiai saya, akan kugendong untuk menyeberangi jembatan Syiratal Mustaqim. Yang kedua tentunya ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail pun juga berjanji kepada hamba, kepada umat Nabi Muhammad yang rajin membaca sholawat. Janjinya yakni barang siapa umat Nabi Muhammad yang rajin membaca sholawat, maka nanti ketika di padang mahsyar yang di sebuah riwayat dikatakan sangat panas, maka akan kuberi air minum dari telaga Kausar, di mana satu teguknya saja itu bisa untuk menghindari dari dehidrasi maupun kehausan. Sangat luar biasa bukan? Terus malaikat yang ketiga, yakni malaikat Israfil pun juga berjanji kepada umat Nabi Muhammad yang rajin membaca sholawat. Yakni janjinya barang siapa orang yang rajin membaca sholawat, nanti aku akan bersujud di hadapan Allah. Dan aku tidak akan bangkit dari sujud sampai dosa orang yang membaca sholawat itu diampuni sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa buat kita para ahli maksiat yang tidak luput dari dosa, yang tidak luput dari khilaf. Terus
malaikat yang terakhir, yakni malaikat Israel pun juga berjanji kepada umat Nabi Muhammad yang rajin membaca sholawat. Janjinya yakni barang siapa umat Nabi Muhammad yang rajin membaca sholawat, nanti ketika dia sedang menghadapi sakaratul maut, maka akan aku cabut nyawanya seperti mencabut nyawanya kekasih-kekasih Allah. Tentu kita bayangkan ketika malaikat Israel mencabut nyawa kekasih Allah dengan lemah lembut. Walaupun Nabi pernah berkata, rasanya sakaratul maut itu bagaikan dihempaskan pedang ke tubuh sebanyak 70 kali. Nah, itu kita bayangkan kepada kita, umat yang umat-umatan, umat yang masih dikategorikan jauh dari Allah. Justru dengan syafaat Rasulullah kita mempunyai jalan untuk meraih ridha Allah, untuk meraih surga Allah. Kata guru saya demikian. Lek awakmu sholat gak pati tekun, ibadah gak pati tenanan, satu-satunya jalan untuk meraih ridha Allah dengan cara memperbanyak sholawat agar nanti mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Saya pernah keingat kutipan yang luar biasa, yakni ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, dan beliau bertanya, ya Nabi, siapa umat yang paling engkau rindukan? Lantas Rasulullah menjawab, umat yang paling tak rindukan nanti adalah umat yang itu tidak pernah tahu aku, tidak pernah kenal aku, dan hidup jauh setelah zamanku. Tapi dia selalu merindukan aku dengan selalu memperbanyak membaca sholawat. Subhanallah. Berarti garis besarnya kita adalah umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad 1446 tahun yang lalu. Sungguh luar biasa. Nabi Muhammad sudah banyak sekali memperjuangkan perubahan untuk umat manusia. Kalau kita membahas tentang jasa Nabi Muhammad, sangat luar biasa banyak. Sampai saya pernah membaca buku bahwasanya Nabi Muhammad itu sekarang masuk kategori orang yang berpengaruh untuk perubahan dunia. Sungguh luar biasa. Maka kita harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Kebanggaan itu bisa kita implementasikan dengan terus membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Karena saya yakin ketika kita sering membaca sholawat itu bukan semata-mata untuk menyenangkan Nabi Muhammad, tapi karena kita mengharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.